Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang dilimpahkan bagi kita semua, khususnya untuk sepanjang satu malam hari ini. Dan kita boleh beristirahat dengan baik, kemudian pagi ini kembali kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita yakin berkat yang sudah disediakannya bagi kita untuk sepanjang satu hari ini selalu yang terbaik. Pagi ini kembali saya Pendeta Kurnaidi selama 30 menit ke depan akan menemani para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa pagi bersama. Untuk edisi hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya, sehingga dalam sepanjang satu malam hari kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan, saat kami mengawali pekan bekerja kami, dan khususnya saat kami mengawali kehidupan kami, aktivitas kami untuk satu hari ini, kami memohon kiranya Tuhan berkenan saat kami datang mendekat ke takhta hadirat Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan, agar Tuhan menasihati kami. Kami sangat rindu pula agar Tuhan senantiasa berkarya dalam segenap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan, boleh hidup, berkenan di hadirat Tuhan, serta kiranya Tuhan berkenan pula menjadikan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, yang semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk pagi ini renungan kita diambil dari Yakobus pasal 1, ayat inti kita Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Dengan judul renungan kita yaitu tetap diambil dari buku Maranatha, Iman yang tidak goyah. Iman yang tidak goyah. Ayat intinya dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pagi ini ayat dari renungan kita adalah dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-6 ini merupakan ayat kelanjutan. Kalau kita melihat dari kata yang mengawali kalimat ini. Hendaklah ia. Berarti ada satu kalimat setidaknya yang mendahuluinya. Mari kita melihat ayat yang sebelumnya. Karena konsep dari Alkitab, ayat yang satu akan menerangkan dari ayat yang lain, atau ayat yang satu diterangkan oleh ayat yang lain yang dekat di sekitarnya. Kita akan baca ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, rupanya ini ayat yang ke-6 terkait dengan ayat yang kelima. Apabila kita meminta sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan, yang biasa kita aplikasikan dengan kita berdoa. Di sini kalau kita meminta sesuatu, kita berdoa, maka ayat yang ke-6 tadi menyatakan, hendaklah kita memintanya dalam iman. Apabila kita meminta sesuatu, kita berdoa, hendaklah kita memintanya dalam iman. Kemudian dilanjutkan. Dan sama sekali jangan bimbang. Nah, setelah ada satu arahan, nasihat, supaya kita memintanya dalam iman, kemudian dibarengi atau disusul dengan satu nasihat, yaitu ada sesuatu yang jangan kita lakukan ketika kita meminta atau berdoa dalam iman itu, yaitu jangan bimbang. Bahkan di sini dikatakan, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi tidak ada kebimbangan sedikit pun, bisa dikatakan dengan bahasa lainnya. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, kita memintanya dalam iman, dan sedikit pun jangan bimbang, atau sama sekali jangan bimbang. Sebab dikatakan di sini, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita membaca atau menyimak nasihat dari Roh Nubuat yang pagi ini dari buku Maranatha. Dari buku Maranatha halaman yang ke-87. Maranatha halaman 87. Iman yang tidak goyah. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Demikian keterangannya. Doa dan iman bersekutu dengan erat, dan keduanya perlu dipelajari bersama-sama. Di dalam doa, iman terdapat pengetahuan ilahi. Saya baca sekali lagi. Di dalam doa iman terdapat pengetahuan ilahi. Itu adalah pengetahuan yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya suatu kemajuan.
Kristus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya, dan apa saja yang kita terima harus digunakan dalam melaksanakan kehendaknya. Bila syarat-syaratnya dipenuhi, maka perjanjian itu tidak diragukan. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk perangai yang serupa dengan Kristus, untuk hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaannya, untuk setiap karunia yang telah dijanjikannya, boleh kita pohonkan. Kemudian kita harus percaya bahwa kita akan menerima dan mengembalikan terima kasih kepada Allah untuk apa yang kita telah terima. Kita tidak perlu melihat bukti secara luar mengenai berkat itu. Karunia itu ada di dalam perjanjian, dan kita boleh terus bekerja dengan kepastian bahwa apa yang dijanjikan Allah sanggup dilaksanakannya, sehingga karunia yang kita telah miliki akan terwujud bila mana kita sangat membutuhkannya. Dengan demikian, hidup oleh firman Allah berarti penyerahan seluruh kehidupan kepadanya. Akan terasa secara terus-menerus suatu perasaan kebutuhan dan ketergantungan, suatu ajakan hati mencari Allah. Doa adalah suatu kebutuhan, karena ia adalah kehidupan jiwa. Doa keluarga, doa umum, ada tempatnya. Tetapi adalah perhubungan rahasia dengan Allah yang menunjang kehidupan jiwa. Sesuatu yang hebat, seperti yang belum pernah terjadi, tampak sedang berlangsung di dunia. Di dalam keramaian, di dalam mengumpul uang, di dalam perlombaan merebut kekuasaan, dalam perjuangan sengit mempertahankan diri, terdapat kekuatan mengerikan yang memikat tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah-tengah kegilaan yang berlangsung ini, Allah berbicara. Ia membujuk kita supaya datang dan berhubungan dengan Dia. Berdiamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Bukan beristirahat sebentar lamanya di hadirat-Nya, tetapi kontak pribadi dengan Kristus, duduk dan bergaul akrab dengan Dia. Inilah kebutuhan kita. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, uraian atau penjelasan nasihat dari Roh Nubuat pagi ini begitu luar biasa bagi kita, yang mengingatkan kita untuk mengawali pekan bekerja kita ini, agar sepanjang satu pekan bekerja kita boleh hidup, boleh meraih segala berkat yang telah disediakannya. Yaitu yang pertama, kita memintanya. Bahkan tadi dikatakan untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk perangai yang serupa dengan Kristus, untuk hikmat dan kekuatan, untuk melakukan pekerjaannya,
untuk setiap karunia yang telah dijanjikannya, boleh kita pohonkan. Kemudian kita harus percaya bahwa kita akan menerimanya dan mengembalikan terima kasih kepada Allah untuk apa yang kita telah terima. Kita pohonkan, kita doakan, sehingga kita boleh menerimanya. Dan tadi dinyatakan bahwa saat kita memintanya, dinyatakan hendaklah kita sama sekali jangan bimbang. Kemudian hal yang penting yang berikutnya adalah setelah jangan bimbang, kita kembalikan untuk kemuliaannya. Tadi ada yang menarik di kalimat yang kita baca tadi. Dinyatakan bahwa kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Jadi kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Dan apa saja yang kita terima harus digunakan dalam melaksanakan kehendaknya. Nah, ini hal yang sangat penting. Kita memintanya dengan iman tanpa ragu sama sekali. Kemudian kita meminta apa yang dijanjikannya dan kita harus gunakan untuk melaksanakan kehendaknya. Kita yakin karena ini adalah perjanjian dari Tuhan, maka Tuhan yang telah berjanji. Tadi dinyatakan apabila syarat-syarat itu dipenuhi, maka perjanjian itu akan dilaksanakan. Saatnya kita akan berdoa syafaat, dan di sini ada permohonan doa yang sudah ada di meja saya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Dan mungkin sebelum itu, apabila para sahabat ingin mengirimkan usulan-usulan doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom Facebook, kolom komentar, ataupun melalui call center kami, call center Good News, yaitu 0821 4292 1844. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, khususnya dalam kami berdoa pagi. Tuhan, kami bersyukur atas nasihat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami pula untuk dapat melakukan tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, saat ini kami juga memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, apabila di saat-saat yang kemarin, di saat-saat yang sebelumnya, kami lalai untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan saat ini benar-benar menguduskan kami, sehingga kami boleh siap, boleh layak untuk menerima segala berkat, kuasa, dan kemuliaan yang Tuhan sudah siap limpahkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa syafaat. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan menyempurnakan serta mengabulkan doa kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para sahabat kami, untuk keluarga kami yang sangat membutuhkan kuasa jamahan Tuhan, dan kami sangat yakin Tuhan akan melakukan dan memberikan apa yang terbaik sehubungan dengan apa yang kami minta ini. Kami berdoa untuk Ibu Arifin, untuk Ibu Rike, untuk Ibu Indrawan, untuk Bapak Joni Wuntu, untuk Bapak Mulyono. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin mencurahkan berkat, Tuhan semakin menyatakan kuasa jamahan Tuhan,
sehingga semuanya semakin sehat. Semuanya kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik. Dan terlebih semuanya semakin bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Saudari Marta bersama dengan Saudari Suyatni, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul bersama dengan keluarga Pendeta Sitompul, untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, Bapak Adelino, Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Bapak Boy, bersama dengan keluarga, dengan Saudari Clara, Saudari Yofi, Saudari Lana, dan seluruh keluarga besar. Untuk Ibu Yuni Kristiana, untuk Ibu Sari Yuliastuti, untuk Bapak Nugroho Yusak, untuk Bapak Bandu, untuk Pendeta Budi Solihin, untuk Ibu Made Debus, untuk Bapak Franky Robi Waluko, untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Yuli Siswati, untuk Ibu Diah Setiorini, untuk Pendeta Arif Indrianto, untuk Bapak Adam Mokosuli, untuk Ibu Nita Sinaga Sihotang, untuk Bapak Lambok Panjaitan, untuk Bapak Arifin, untuk Bapak Sihol Marhusa Hutahuruk. Kami memohon Tuhan semakin memberkati, melindungi kami semuanya, sehingga kami semuanya senantiasa berkelimpahan berkat kesehatan dari Tuhan, berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan, keselamatan dalam segenap langkah kami. Juga Tuhan berkenan melimpahkan berkat rezeki, sehingga kami semuanya boleh menjadi saluran berkat yang lebih besar bagi sesama kami. Dan di atas semuanya itu kiranya Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, dan kami menyadari sangat jauh dari sempurna. Namun kami sangat yakin, Tuhan yang mendengar, Tuhan menyempurnakan, serta jawaban Tuhan yang terindah, jauh lebih indah dari yang dapat kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami ini. Dan semuanya ini Tuhan kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk doa pagi bersama kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere
kasih seberang